Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haji Zulhaki Sinaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah resume atau sebuah ringkasan tentang suatu artikel atau jurnal yang berjudul tentang Fiscal Potential of the Investment Mechanism of Islamic Finance, karya dari AA Alif dan kawan-kawan. Nah, pertama-tama yang bisa kita bahas yaitu teman-teman tahu tidak, sistem keuangan tanpa bunga dan tanpa spekulasi dan berlandaskan nilai-nilai keadilan ternyata bisa mendorong ekonomi yang lebih stabil. Itulah yang disebut keuangan Islam. Nah, penelitian dari Alif Ayas Aladin dan kawan-kawan itu menyoroti potensi fiskalnya dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian latar belakangnya nih. Nah, di bagian latar belakangnya penelitian ini membahas penerapan keuangan Islam atau Islam Finance di luar negeri dan potensi penerapannya di negara Rusia. Nah, fokus utamanya adalah pada mekanisme investasi syariah, prinsip-prinsip dasar Islam dalam keuangan, dan potensi-potensi fiskal yang dapat mendukung penerapan model ini dalam sistem ekonomi nasional. Nah, yang kedua yaitu perkembangan keuangan Islam. Nah, sejak tahun 1970-an, keuangan Islam itu tumbuh pesat dan aset meningkat dari 509 miliar dolar Amerika pada tahun 2006, nah, menjadi 2,5 triliun dolar Amerika pada tahun 2018. Nah, pertumbuhan rata-ratanya tuh bisa mencapai 15-20% per tahunnya. Nah, dengan itu tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan sistem keuangan yang tanpa riba, tanpa bunga, berbasis etika Islam dan berorientasi pada keadilan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk nih ke prinsip pembatas dalam keuangan Islam. Nah, beberapa prinsip syariah yang menjadi dasar larangan dan etika dalam keuangan Islam itu ada 3, teman-teman. Ada riba, yaitu dilarang karena dianggap mengeksploitasi. Yang kedua ada maisir ataupun gharar, yaitu tidak ada kepastian dan menimbulkan suatu judi atau spekulasi. Kenapa dilarang? Karena menimbulkan ketidakadilan, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah haram investment, yaitu larangan berinvestasi di sektor yang tidak sesuai syariah, seperti investasi alkohol, investasi di bidang pornografi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu model kontrak investasi syariah. Nah, si penulis itu mengklasifikasikan berbagai akad atau kontrak nih dalam keuangan Islamnya. Yang pertama kemitraan atau partnership. Ya, ada 3 yaitu mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal pengelola, yaitu bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kedua musyarakah, kedua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai porsinya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu wakalah, satu pihak bertindak sebagai agen atas nama pihak lain dengan imbalan fee. Nah, yang kedua ada transaksi jual beli, yaitu ada muhabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Salam dan istiqnah, yaitu pesanan barang yang pembayarannya dilakukan di muka ataupun secara bertahap. Nah, yang ketiga ada tawaruk, yaitu skema pembiayaan berbasis jual beli bertingkat. Nah, yang ketiga yaitu sewa atau ijarah. Nah, sewa atau ijarah ini dia menyewakan aset dengan hak guna, bisa disertai dengan opsi kepemilikan juga. Nah, yang keempat ada operasi kredit. Itu ada 2, yaitu qard hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga, bisa disertai hadiah yang bersifat sukarela. Nah, yang kedua ada hawala dan bai al-adain, yaitu pengalihan hutang dengan syarat-syarat tertentu. Nah, terus ada yang bagian kelima yaitu instrumen keuangan, yaitu ada sukuk, yaitu setara obligasi syariah, yaitu berbasis aset nyata. Nah, terus kita masuk yang ke 5 itu ada potensi fiskal dan permasalahan-permasalahannya. Nah, model syariah ini kan ya meniadakan bunga, sehingga perhitungan pajak dalam model keuangan klasik itu perlulah disesuaikan. Nah, yang kedua itu dapat
memanfaatkan sistem keuangan Islam untuk mendorong pembiayaan tanpa utang dan meningkatkan ekonomi. Nah, tantangan utamanya nih, kata si penulis, belum ada regulasi hukum yang mengakui terminologi dan praktik keuangan Islam di Rusia nih teman-teman. Nah, itulah tantangan utamanya. Nah, kita masuk ke bagian ke-6, yaitu prospek di Rusianya. Nah, populasi muslim di Rusia itu sekitar 15% teman-teman, atau 21,5 juta orang teman-teman. Nah, beberapa bank juga seperti AK Bank telah melakukan transaksi syariah. Nah, tantangannya di Rusia ini teman-teman, kurangnya kerangka hukum, terminologi resmi, dan kurangnya literasi publik tentang transaksi syariah nih teman-teman. Nah, wilayah dengan potensi tertinggi itu di Rusia ada namanya di Tatarstan dan Bashkortostan, karena infrastruktur ekonomi dan kedekatannya dengan budaya Islam. Nah, dua wilayah ini sangat dekat lah dengan budaya-budaya Islam. Nah, kesimpulan dari artikel si penulis yaitu Islam Finance ini memiliki potensi besar ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang etis dan stabil, menjadi alternatif sistem keuangan yang berbasis bunga barat dan menghadirkan mekanisme fiskal yang adil dan produktif. Namun untuk penerapannya dibutuhkan regulasi hukum khusus, edukasi publik supaya publik tahu, dan integrasi sistem pajak dan pembajak dengan prinsip syariah teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang apa sih keterkaitan dengan akuntansi syariah ini. Nah, keterkaitannya teman-teman dengan akuntansi syariah di Indonesia ini sebenarnya ada teman-teman. Bukan sebenarnya ada, tapi memang betul-betul ada. Nah, kalau di Indonesia ini penerapan konsepnya ini sudah jauh lebih maju teman-teman. Kita punya PSAK Syariah, punya Fatwa MUI, dan lembaga-lembaga seperti OJK Syariah teman-teman, yang mengatur transaksi berbasis akad seperti mudharabah, ijarah, hingga muharabah muhabah. Nah, sistem akuntansi syariah ini di Indonesia memastikan bahwa setiap transaksi keuangan transparan, adil, dan bebas riba. Nah, ini sejalan dengan nilai-nilai Islam di Indonesia, yang tentunya Islam di Indonesia ini mayoritas teman-teman. Nah, itu jadi keterkaitannya dengan akuntansi syariah di Indonesia teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.